Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri dalam channel Tutor Belajar Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara posting jurnal penutup ke buku besar pada perusahaan jasa. Bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam memposting jurnal penutup ke dalam buku besar, silakan simak video ini sampai selesai. Tahap penutupan pada siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dengan pembuatan jurnal penutup, lalu dilanjutkan dengan posting jurnal penutup ke buku besar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas cara membuat jurnal penutup pada perusahaan jasa. Sekarang kita akan membahas cara memposting jurnal penutup ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Pada dasarnya, baik posting jurnal umum ke buku besar maupun posting jurnal penutup ke buku besar, pada prinsipnya sama, yaitu memindahkan saldo akun tertentu ke dalam buku besar yang bersangkutan pada posisi debit dan kredit yang sama. Sekarang kita akan memulai cara memposting jurnal penutup ke dalam buku besar pada perusahaan jasa Laundry Tony. Kita lihat jurnal penutup yang pertama, yaitu ada pendapatan jasa dan ikhtisar laba rugi. Jurnal penutup ini akan kita pindahkan ke dalam buku besar. Yang akan kita pindahkan pertama ke buku besar yaitu pendapatan jasa. Pada buku besar pendapatan jasa sudah terdapat data-data yang bersumber dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Di sini juga sudah terdapat saldo akhir yang berjumlah 20 juta rupiah. Pada jurnal penutup di sini terdapat pendapatan jasa bersaldo 20 juta rupiah pada posisi debit. Maka akan kita pindahkan ke buku besar pada buku besar pendapatan jasa. Pada kolom tanggal, kita akan masukkan tanggal 31. Lalu pada kolom keterangan, kita akan masukkan ikhtisar laba rugi. Atau akun yang terkait dengan pendapatan jasa. Pada kolom debit kita masukkan saldo sebesar 20 juta rupiah. Lalu kita akan menjumlahkan yaitu saldo pada kolom saldo di buku besar pendapatan jasa sudah terdapat saldo berjumlah 20 juta rupiah. Lalu pada tanggal 31 pada kolom posisi debit bersaldo 20 juta. Karena berbeda posisi, yang satu kredit, yang satu debit, maka kita akan menguranginya. 20 juta kita kurangi dengan 20 juta, sehingga hasilnya 0. Berikutnya, pada kolom referensi, pada buku besar pendapatan jasa, akan kita masukkan jurnal penutup yang kita singkat dengan JPTP. Lalu kita akan memasukkan kolom referensi pada jurnal penutup, yaitu kode akun pendapatan jasa 40. Lalu berikutnya yang akan kita pindahkan labanya yaitu akun ikhtisar laba rugi. Di sini di jurnal penutup ikhtisar laba rugi
memiliki saldo kredit berjumlah 20 juta. Pada buku besar ikhtisar laba rugi, pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 31. Lalu pada kolom keterangan kita masukkan pendapatan jasa. Berikutnya pada kolom kredit kita masukkan saldo sebesar 20 juta. Pada kolom saldo ikhtisar laba rugi kita juga memasukkan pada posisi kredit sama sebesar 20 juta. Pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup. Lalu pada kolom referensi pada jurnal penutup kita masukkan akun ikhtisar laba rugi yaitu 56. Baiklah, untuk yang kedua terdapat jurnal penutup untuk menutup akun beban-beban. Di sini yaitu terdapat akun ikhtisar laba rugi sebesar 5.770.834 rupiah bersaldo debit, dan beban gaji sebesar 1.500.000 rupiah bersaldo kredit. Lalu berikutnya ada beban iklan bersaldo 1 juta rupiah berposisi kredit. Lalu beban sewa 3 juta rupiah pada posisi kredit. Beban asuransi sebesar 166.667 rupiah pada posisi kredit. Lalu yang terakhir beban penyusutan mesin cuci sebesar 104.167 rupiah pada posisi kredit. Pertama kali kita akan memindahkan saldo akun laba rugi sebesar 5.770.834 rupiah pada posisi debit. Pada buku besar ikhtisar laba rugi, pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 31. Pada kolom keterangan kita masukkan beban. Pada kolom debit kita masukkan saldo sebesar 5.770.834 rupiah. Karena di sini terdapat saldo awalnya 20 juta dan saldo berjalannya 5.770.834 pada posisi debit, maka akan mengurangi karena berbeda posisi, di mana saldo yang pertama kali yaitu bersaldo kredit, lalu saldo berikutnya bersaldo debit. Maka kita akan mengurangi, yaitu 20 juta dikurangi dengan 5.770.834 rupiah.
yaitu hasilnya sebesar 14.229.166 rupiah. Pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup atau yang disingkat dengan JPTP. Lalu pada jurnal penutup, pada kolom referensi, kita masukkan kode akun ikhtisar laba rugi yaitu sebesar 56. Berikutnya yang akan kita masukkan yaitu akun beban gaji. Di sini akun beban gaji bersaldo kredit sebesar 1.500.000. Pada kolom tanggal di buku besar beban gaji kita masukkan 31. Pada kolom keterangan kita masukkan ikhtisar laba rugi. Pada kolom kredit kita masukkan saldonya 1.500.000. Karena terdapat saldo awal pada posisi debit berjumlah 1.500.000 dan saldo berjalannya berposisi kredit dengan jumlah 1.500.000, maka kita akan menguranginya, yaitu 1.500.000 dikurangi 1.500.000 maka hasilnya 0. Pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup atau yang disingkat dengan JPTP. Selanjutnya pada kolom referensi dalam jurnal penutup beban gaji kita masukkan kode akun beban gaji yaitu 51. Berikutnya yang akan kita pindahkan saldonya itu beban iklan dengan saldo 1 juta rupiah pada posisi kredit. Pada buku besar beban iklan di kolom tanggal kita masukkan 31. Pada kolom keterangan kita masukkan ikhtisar laba rugi. Pada kolom kredit kita masukkan yaitu saldo 1 juta rupiah. Lalu pada kolom saldo, karena saldo awal terdapat posisi debit yang berjumlah 1 juta dan saldo berjalan pada posisi kredit berjumlah 1 juta, maka akan kita kurangi 1 juta dikurang 1 juta menjadi 0. Berikutnya pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup. Pada kolom beban iklan. Pada kolom referensi beban iklan di jurnal penutup kita masukkan kode akun beban iklan yaitu 52. Selanjutnya yang berikut yang kita akan masukkan akun beban sewa yaitu beban sewa di sini bersaldo 3 juta rupiah dengan posisi kredit. Kita akan ke buku besar beban sewa.
pada buku besar beban sewa, di kolom tanggal kita masukkan tanggal 31, lalu pada kolom keterangan kita masukkan ikhtisar laba rugi. Berikutnya pada kolom kredit kita masukkan 3 juta rupiah pada posisi kredit. Pada kolom kredit kita masukkan 3 juta rupiah. Selanjutnya di sini pada kolom saldo terdapat saldo awalnya yaitu 3 juta rupiah dan saldo berjalan 3 juta rupiah. Hanya saja berbeda posisi, pada saldo awalnya berposisi debit dan pada saldo berjalan berposisi kredit. Sehingga kita akan menguranginya, yaitu 3 juta dikurangi dengan 3 juta, hasilnya 0. Berikutnya pada kolom referensi kita akan memasukkan jurnal penutup atau JPTP. Lalu pada jurnal penutup, pada kolom referensi kita memasukkan kode akun beban sewa yaitu 53. Berikutnya kita akan memasukkan akun beban asuransi ke dalam buku besar beban asuransi, yaitu beban di sini beban asuransi pada jurnal penutup bersaldo Rp166.667 pada posisi kredit. Maka kita akan ke beban asuransi. Pada buku besar beban asuransi, pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 31. Lalu pada kolom keterangan kita masukkan ikhtisar laba rugi. Pada kolom kredit kita masukkan jumlah saldo sebesar Rp166.667. Pada buku besar beban asuransi terdapat saldo awal sebesar Rp166.667 dan saldo berjalan sebesar Rp166.667. Hanya saja pada saldo awal berposisi debit dan pada saldo berjalan berposisi kredit, sehingga akan saling mengurangi atau akan mengurangi. Di sini Rp166.667 dikurangi dengan Rp166.667 sehingga hasilnya 0. Pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup atau kita singkat dengan JPTP. Pada kolom referensi pada jurnal penutup kita masukkan kode akun beban asuransi yaitu 54. Lalu selanjutnya akun yang kita akan pindahkan ke dalam buku besar yaitu beban penyusutan mesin cuci bersaldo Rp104.167 berposisi kredit. Pada buku besar beban penyusutan mesin cuci, pada kolom tanggal kita masukkan
31. Pada kolom keterangan kita masukkan ikhtisar laba rugi. Lalu pada kolom kredit kita masukkan yaitu saldo Rp104.167. Di sini pada kolom saldo beban penyusutan mesin cuci terdapat saldo debit sebesar Rp104.167 dan saldo berjalan pada posisi kredit sebesar Rp104.167. Karena berbeda posisi, maka akan saling mengurangi, sehingga Rp104.167 dikurangi dengan Rp104.167, sehingga hasilnya menjadi 0. Lalu berikutnya pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup. Pada kolom referensi di jurnal penutup, kita masukkan kode akun beban penyusutan mesin cuci, yaitu 55. Kita lanjutkan, yaitu memasukkan jurnal penutup yang ketiga, yaitu di sini terdapat jurnal ikhtisar laba rugi dan modal Tuan Tony. Pada ikhtisar laba rugi bersaldo Rp14.229.166 bersaldo debit, dan pada akun modal Tuan Tony bersaldo sama juga, yaitu Rp14.229.166. Kita yang akan kita masukkan ke dalam buku besar dahulu, yaitu ikhtisar laba rugi dengan saldo Rp14.229.166 pada posisi debit. Kita akan ke buku besar ikhtisar laba rugi. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 31. Lalu pada kolom keterangan kita akan memasukkan keterangan modal Tuan Tony. Pada kolom debit kita akan masukkan saldo sebesar Rp14.229.166. Pada kolom saldo ikhtisar laba rugi terdapat saldo awal, yaitu Rp14.229.166 pada posisi kredit, dan saldo berjalan yaitu Rp14.229.166
Rp166. Karena di sini berbeda posisi, di mana pada posisi saldo awal kredit dan saldo berjalan debit, maka kita akan menguranginya, yaitu 14.229.166 rupiah dikurangi dengan 14.229.166 rupiah, sehingga hasilnya menjadi 0. Pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup, atau kita singkat dengan JPTP. Berikutnya, pada kolom referensi jurnal penutup ikhtisar laba rugi kita masukkan kode akunnya, yaitu 56. Selanjutnya yang akan kita pindahkan saldonya yaitu akun modal Tuan Tony. Di sini akun modal Tuan Tony bersaldo 14.229.166 rupiah pada posisi kredit. Maka akan kita masukkan ke buku besar modal Tuan Tony. Pada kolom tanggal buku besar ekuitas pemilik atau modal Tuan Tony, kita masukkan 31. Lalu pada keterangan kita masukkan ikhtisar laba rugi. Lalu pada kolom kredit kita masukkan saldonya sebesar 14.029.166 rupiah. Di sini pada kolom saldo terdapat saldo 50 juta pada posisi kredit dan saldo pada tanggal 31 atau saldo berjalan yaitu 14.229.166 rupiah pada posisi kredit. Karena posisinya sama-sama kredit, maka akan kita jumlahkan, yaitu 50 juta kita jumlahkan atau kita tambah dengan 14.229.166 rupiah, sehingga hasilnya yaitu 64.229.166 rupiah. Pada kolom referensi kita masukkan jurnal penutup atau yang kita singkat dengan JPTP. Selanjutnya pada kolom referensi pada jurnal penutup modal Tony kita masukkan kode akunnya yaitu 30. Lalu jurnal yang terakhir atau jurnal yang keempat yang akan kita masukkan ke buku besar, yaitu terdapat jurnal modal Tuan Tony sebesar 4 juta rupiah pada posisi debit dan prive Tuan Tony pada posisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Yang pertama kali kita akan pindahkan saldonya yaitu modal Tuan Tony sebesar 4 juta rupiah pada posisi debit.
pada buku besar ekuitas pemilik atau modal Tuan Tony. Pada kolom tanggal kita masukkan 31. Pada kolom keterangan kita masukkan Pripe Tuan Tony. Pada kolom debit kita masukkan jumlah prepenya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Di sini pada kolom saldo terdapat saldo kredit sebesar 64.229.166 rupiah. Sedangkan saldo berjalan yaitu pada posisi debit 4 juta rupiah. Sehingga kita akan mengurangi yaitu 64.229.166 rupiah dikurangi dengan 4 juta rupiah. Maka berjumlah 60.229.166 rupiah. Lalu pada kolom referensi kita akan tulis dengan jurnal penutup. Selanjutnya pada kolom referensi modal Tony kita masukkan kode akunnya atau nomor akunnya yaitu 30. Selanjutnya yang terakhir yang kita pindahkan akunnya yaitu Pripe Tuan Tony bersaldo 4 juta rupiah pada posisi kredit. Kita akan ke buku besar Pripe Tuan Tony. Pada kolom tanggal kita masukkan 31. Pada kolom keterangan kita masukkan modal Tuan Tony. Lalu pada kolom kredit kita masukkan saldonya sebesar 4 juta rupiah. Di sini terdapat saldo awal pada kolom saldo yaitu bersaldo debit sebesar 4 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember bersaldo kredit sebesar 4 juta rupiah karena beda posisi di mana pada saldo awalnya yaitu bersaldo debit dan saldo berjalannya yaitu bersaldo kredit, maka akan kita kurangi yaitu 4 juta dikurang dengan 4 juta sehingga hasilnya menjadi 0. Berikutnya pada referensi kita masukkan jurnal penutup. Lalu pada kolom referensi pada jurnal penutup Pripe Tuan Tony kita masukkan kode akunnya 31.
Kita sudah selesai membahas cara posting jurnal penutup ke buku besar. Bisa kita simpulkan, memposting jurnal penutup ke buku besar dilakukan pada akhir periode setelah kita membuat jurnal penutup. Akibat dari memposting jurnal penutup ke buku besar akan membuat saldo akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan PRIPE menjadi 0. Ini karena saldo dari akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun PRIPE pindah atau ditransfer ke akun modal. Sampai di sini perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.